saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah bersama Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. 6 hari lamanya Tuhan Yesus menyertai kita dalam kerja dan pelayanan yang telah kita lakukan. Melalui ibadah ini, patutlah kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, agar iman percaya kita diteguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Paul Yangti dari Gereja Metodis Indonesia Damai Sejahtera, dengan tema keramahan yang menggembalakan. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Marilah kita memasuki ibadah dengan sukacita dan penuh syukur, dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 6 bait 1 sampai 3. Hai masyurkanlah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Minggu Paskah ketiga, Khotum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 19 yang diberi tema keramahan yang menggembalakan. Di dalam nas ini kita menyaksikan perjumpaan Yesus dengan para murid di Danau Tiberias. Dan kita melihat bagaimana Yesus meneguhkan iman para murid dengan melayani mereka, yakni mempersiapkan sarapan pagi bagi mereka ketika mereka sedang sibuk menjala ikan. Di perjamuan terakhir sebagai rabi, Yesus yang seharusnya dilayani, tetapi dia juga memberikan teladan. Dia juga dengan sepenuh hati merendahkan dirinya melayani para murid. Secara spesifik, Yesus mendekati Petrus yang mengingkarinya. Kasih menutupi segala sesuatu,
Kasih Kristus melampaui segala kesalahan dan dosa kita. Yesus merindukan kita untuk meresponi, menerima, dan membiarkan kasih-Nya hidup dalam jiwa kita. Yesus mengenal Petrus lebih dari Petrus mengenal dirinya sendiri. Yesus mengajukan 3 pertanyaan untuk meneguhkan panggilan Petrus, sekaligus mengulik, namun akhirnya menarik Petrus keluar dari rasa penyesalan. Ia membangkitkan Petrus. Di kitab Para Rasul kita melihat Petrus yang dibangkitkan ini kemudian dipakai secara luar biasa untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, Allah yang pemurah, sungguh kami tidak layak untuk datang menghadap-Mu, Allah kami yang Maha Kudus. Saat ini, biarlah kami boleh terbuka, meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan dosa yang sudah kami lakukan, mungkin yang tidak kami sadari, tetapi sudah melukai hati Tuhan, melukai hati sesama, dan menjadi penghalang bagi kami untuk mendekat kepadamu. Dengan sepenuh hati, Bapa, mampukan kami menyadari, menyesali, dan ampuni kami. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian pengakuan dosa. Kidung Jemaat 26, ayat 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 200, Ku diubahnya, mempersiapkan hati kita untuk firman hari ini.
Mari jemaat sekalian, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, saat ini kami rindu disapa dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk membuka hati, telinga kami, untuk dipenuhi dengan firman-Mu, kebenaran-Mu. Ketika Roh Kudus mengajarkan, berikan kami hati seorang murid untuk bisa memahami. Ketika Engkau Roh Kudus mengarahkan, menuntun kami, mampukan kami untuk meresponi dan merendahkan hati untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1 sampai dengan 20, dengan judul perikop, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsyik.
Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca dari Mazmur 30. Mazmur 30 yang berbunyi demikian. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain tabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur kepadamu. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu, pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil untuk kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 19. Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, ia menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah
aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Sungguh senang hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dari Bapos GKI Taman Yasmin. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yohanes mencatat ini adalah ketiga kali Yesus menampakkan dirinya kepada para murid setelah kebangkitannya. Yohanes adalah murid yang sering dia sebut murid yang dekat dengannya. Sebagai murid yang dekat dengan Yesus, Yohanes bisa mengamati, dan Injil Yohanes penuh dengan catatan yang boleh dibilang sangat pribadi. Dia mengamati, dia memperhatikan apa yang dilakukan Yesus kepada mereka. Di dalam perikop ini ada dua hal yang bisa kita amati dari kehadiran Yesus ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid di Danau Tiberias. Perjumpaan ini juga boleh dikatakan adalah ciri khas Yesus di dalam penggembalaannya, di dalam kehidupannya bersama dengan para murid ketika dia membentuk mereka untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi murid, menjadi rasul yang boleh melanjutkan misi dan pelayanannya. Yang pertama adalah kasih artinya melayani. Yang kedua, kasih artinya membantu seseorang atau orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih adalah melayani. Di malam terakhir sebelum ia ditangkap, ketika para murid bersama dengan Yesus berkumpul di ruang atas, sama seperti keluarga Yahudi yang lain, mereka melakukan perjamuan seder. Perjamuan yang sangat penting untuk membantu mereka mengingat bagaimana kasih setia Tuhan yang sudah membantu membebaskan leluhur mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam tradisi Yahudi, sama seperti tradisi kita, ketika ada pesta, ada perjamuan, murid-muridlah yang melayani. Orang muda, anak muda yang melayani. Tetapi kita lihat di sini gambar yang sangat berbeda. Yohanes mengawali perikop perjamuan terakhir di Yohanes 13 dengan ayat ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bagaimana Yohanes bisa mencatat ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya? Bagi Yesus, kasih adalah pengorbanan. Kasih adalah melayani. Kasih adalah memberikan perhatian. Memberikan perhatian kepada orang yang dikasihi. Di malam terakhir, ketika mereka berkumpul di ruang atas, ketika mereka melakukan perjamuan bersama, Yohanes mencatatnya begitu spesifik. Yohanes 13 ayat 4, dia menulis, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Kasih adalah melayani. Yesus tidak menyuruh muridnya,
tetapi ia melakukan, ia merendahkan dirinya, membersihkan kaki para muridnya. Sama seperti yang dia lakukan kali ini di Danau Tiberias. Ketika dia menampakkan diri kepada para murid, mereka tidak bisa mengenali Kristus yang sudah dibangkitkan. Sudah pasti fisiknya memiliki cahaya yang berbeda dengan Yesus yang sebelum disalibkan. Mereka tidak bisa mengenali dia. Dia menegur para murid, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, tidak ada. Murid-murid ini adalah memang yang masih remaja. Mungkin belum sampai 20. Kalau Petrus ya sudah 20-an. Jawab mereka, tidak ada. Yesus mungkin memperhatikan perahu mereka tidak ada ikan, wajah mereka yang kelelahan. Jawaban mereka hanya 2 kata, tidak ada, menyingkapkan segala sesuatu. Yesus melihat pergumulan mereka. Sudah semalaman mereka bekerja, namun tidak ada hasil. Mereka pulang dengan wajah yang lelah dan tangan yang hampa. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Perhatikan, mereka tidak bertanya kepada Yesus. Tapi Yesus tahu mereka butuh ikan-ikan. Mereka perlu ikan-ikan untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka perlu membawa ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Orang tua atau anggota keluarga yang lain menanti mereka pulang membawa ikan. Yesus hanya memberikan instruksi kepada mereka. Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahu. Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahu. Dan murid-murid ini melakukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dan kita tahu perahu mereka penuh dengan ikan. Ikan yang besar 153 ekor. Dan saat itu murid yang dikasihi yaitu Rasul Yohanes segera menyadari ini adalah Tuhan. Ini adalah Yesus, Rabi, Tuhan mereka. Sementara mereka sibuk menjala ikan di pantai sambil menunggu mereka menjala ikan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus di pantai. Dia mengumpulkan arang, dia menyalakan api, kemudian mempersiapkan sarapan untuk para murid ini. Ayat 12 dikatakan, ketika mereka kembali ke pantai, Yesus menyambut mereka dan berkata, "Marilah dan sarapanlah." Mungkin dia berkata, "Kalian sudah lelah bekerja mencari ikan. Mari, sarapan sudah tersedia. Mari makan dulu." Ayat 13, Yesus maju ke depan. Dia mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Dia bukan hanya melayani dengan kata, dia juga bergerak dengan tangan mengambil roti, menawarkan, menyajikannya kepada para murid. Bayangkan kalau kita yang sudah lelah bekerja pagi sampai malam, ketika kita pulang, anggota keluarga kita, apakah orang tua, suami, istri, atau anak, sudah siap menyambut kita? Mari, makanlah. Bagaimana perasaan kita saat itu? Ketika kita sudah Senin sampai Sabtu berjeri lelah bekerja, begitu kita sampai ke gereja, ada yang menyambut kita. Apakah majelis, sahabat, jemaat, tim penyambut? Mari silakan masuk. Ayo ini ada kopi, ayo ini ada teh. Ada yang menyambut kita dengan hati yang terbuka. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita alami?
Budaya kita menjunjung senioritas. Ketika mengajar di seminari, setiap kali ketika makan bersama atau ada acara makan-makan, para mahasiswa dengan sigap datang melayani dosen atau para tamu lainnya. Banyak orang dewasa dan dosen kemudian juga merasa itulah kewajiban para mahasiswa atau anak muda. Begitu juga kadang di gereja ketika ada acara, kita merasa ini anak muda yang wajib menyusun bangku, mereka yang wajib untuk membersihkan piring, mereka yang wajib bersama dengan ibu-ibu melayani dengan masakan, melayani para tamu, melayani jemaat yang datang. Yesus tidak menunggu untuk dilayani. Yesus sebagai rabi, sebagai seorang yang lebih senior, tidak menunggu untuk melayani. Dia tahu pergumulan para murid yang bekerja untuk mencari ikan. Dia menunggu dan mempersiapkan. Dia berkata, siapa yang ingin dilayani, hendaklah dia melayani. Dan Yesus bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi semua yang diajarkan, yang dikatakan, itu juga yang dia hidupi, yang dia lakukan. Yesus memperlakukan para murid yang masih remaja ini sebagai anak-anak orang yang istimewa yang perlu dilayani. Yesus memberikan teladan bagi kita. Bisa kita bayangkan, dan teorinya seseorang yang dibesarkan dengan kasih sayang, dia juga akan mencurahkan kasih sayang itu kepada orang lain. Murid-murid yang dilatih, dibesarkan, dimuridkan dengan kasih sayang yang sudah mengalami kasih dan pelayanan dari Yesus. Dan itulah yang bisa mengalir, yang bisa mereka berikan kepada orang lain. We cannot give what we don't have. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Yesus memberikan kasih, memberikan pelayanan kepada para murid. Dan itulah yang menjadi bekal bagi mereka untuk melayani orang lain. Yang kedua, bagi Yesus, kasih artinya membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang dilakukan Yesus kepada para murid-muridnya. Ayat 15 hingga 19 kita melihat Yesus bukan hanya melayani mereka secara satu jemaat atau kelompok, tapi Yesus juga melayani para murid secara pribadi. Secara khusus ia menghampiri Petrus. Petrus yang terlalu cepat ngomong, Petrus yang berani, tetapi di akhir hidup Yesus, Petrus tidak mampu melakukan apa yang sudah dikatakannya. Dan Yesus mengenal Petrus lebih daripada Petrus mengenal dirinya sendiri. Yesus mengenal Anda dan saya lebih dari Anda dan saya mengenal diri kita sendiri. Petrus mengingkari Yesus. Hal ini tidak mengubah kasih Kristus kepadanya. Karena sebelum Petrus melakukannya, Yesus juga sudah tahu bagaimana Petrus akan bereaksi terhadap penyaliban, terhadap penangkapan yang akan dialami oleh Yesus. Kasih Kristus tetap tidak berubah. Bahkan ketika kita sudah berdosa atau bersalah kepadanya. Kasih-Nya yang besar mampu menutupi segala kesalahan kita. Kerinduan Kristus adalah supaya kita merasakan, supaya kasih-Nya bisa benar dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga murid-muridnya bisa menjadi pribadi yang baik, yang siap untuk melanjutkan pelayanannya, yang siap untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menunjukkan kepada orang jalan hidup yang dipersiapkan oleh Kristus.
hidup yang berkelimpahan, jalan yang dipersiapkan untuk menuju hidup yang kekal. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam, disiksa oleh rasa bersalahnya. Dengan 3 pertanyaan, dia seakan-akan mengulik, mencongkel segala bilur-bilur yang ada di dalam hati sanubari Petrus yang menyiksanya, penyesalan yang menyiksa Petrus. Seakan-akan Yesus ingin berkata, Petrus, muridku, apakah kamu mengasihiku? Petrus, muridku, apakah kamu mengasihiku? Tentu Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Tetapi Yesus bukan dengan konfrontir, tapi dengan pendekatan yang positif. Yesus ingin memulihkan kembali rasa percaya Petrus. Memulihkan kembali, mengangkat segala rasa penyesalan, rasa bersalah yang ada di dalam dirinya. Petrus belajar dari kesalahan. Kali ini dia tidak terlalu cepat omong. Dia berhati-hati. Dengan rendah hati, dia mengaku. Aku membayangkan Petrus tidak berani lantang. Aku, Petrus, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sekalipun orang lain meninggalkanmu. Tapi kali ini, ketika Yesus bertanya, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Dengan suara kecil, Petrus tahu dan dia menjawab, engkau tahu aku mengasihimu. Petrus menyadari dia hanyalah manusia yang penuh kelemahan. Meskipun hatinya ingin mengasihi Tuhan, tapi ia telah gagal. Ketika melihat kekejaman para pemuka agama, ketika dia melihat serdadu yang menangkap kemudian menyiksa Yesus, ketika dia melihat orang banyak yang mencela, mencemooh Yesus, ketika dia melihat pemerintah yang mengadili Yesus dengan sesuka hati mereka, Petrus ketakutan. Petrus menyembunyikan diri. Dia tidak berani mengakui Yesus di hadapan orang banyak. Yesus mengenal Petrus lebih daripada Petrus mengenal dirinya sendiri. Yang diinginkan Yesus adalah apa yang ada di dalam lubuk hati Petrus yang terdalam. Apakah Petrus mengasihi Yesus? Apakah Petrus ingin mengasihi Yesus? Apakah Petrus mau berusaha mengasihi Yesus? Bukan seberapa besar kemampuan atau apa yang bisa dilakukan oleh Petrus bagi Yesus. Karena kasih ataupun kemampuan manusia, bahkan orang seberani Petrus pun sangat terbatas. Pengakuan Petrus cukup bagi Yesus. Dan mungkin juga ketika dia mengucapkan dengan bibir, itu mengkonfirmasi apa yang ada di dalam hati Petrus. Yesus tahu di dalam hati Petrus dia mengasihi Yesus. Dia ingin menyenangkan hati Yesus. Dia ingin melakukan apa yang bisa berkenan kepada Yesus. Dan Yesus tahu, sama seperti manusia lain, kemampuan Petrus adalah terbatas. Yesus juga tahu Anda dan saya, mengenal kita lebih daripada kita mengenal diriku sendiri. Dan Yesus sebelum kembali ke surga, bahkan di malam terakhir dia menjanjikan akan mengirimkan seorang penolong. Sebelum dia kembali ke surga, di Kisah Para Rasul, Lukas juga mencatat, Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong, memberikan mereka kuasa, memampukan mereka untuk mengasihi, untuk melanjutkan misi Kristus. Dengan kemampuan kita sendiri, sama seperti para murid ini, kita tidak mampu.
Yesus menjanjikan Roh Kudus yang memberikan kuasa bagi kita untuk memahami, untuk meresponi kasih Tuhan, untuk memiliki kemampuan ilahi, melanjutkan misi Kristus, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Kasih Kristus yang lembut memulihkan dan menguatkan para murid. Bagi kita, mari kita lihat kisah yang ada di tepi Danau Tiberias ini. Di sana ada 7 murid. Apakah Anda melihat diri Anda dalam perjumpaan ini? Murid-murid yang keletihan dan mungkin hampir putus asa, bekerja semaksimal mungkin, namun belum ada hasil yang memuaskan. Murid-murid yang siap menghampiri meja Kristus untuk dilayani dan dikuatkan dengan anugerahnya. Murid yang siap mendengar dan menjalankan pimpinan Yesus ketika ia meminta mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan. Apakah kita ada di antara 7 orang murid ini? Apa yang menjadi permasalahan kita? Atau kita seperti Petrus yang sering didera rasa bersalah, maksud hati ingin berbuat baik, maksud hati ingin mengasihi Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, namun yang kita lakukan jauh dari yang kita inginkan, sehingga kita merasa diri kita tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Kita tidak pantas untuk mengasihi Kristus. Mari saudaraku, Yesus mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kristus hadir bagi ke-7 murid di Danau Tiberias. Secara khusus dia hadir bagi Petrus. Hari ini Kristus juga ingin berjumpa dengan engkau dan saya. Biarkanlah ia hadir menyiapkan sarapan bagimu, melayanimu, dan biarkan dia bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihiku? Mari kita mengambil waktu sejenak. Biarkan Kristus melayani kita, masuk di dalam pergumulan kita. Apa yang Yesus ingin supaya kita lakukan? Biarkan Yesus hadir bagimu dan bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Apa responmu? Yesus mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini biarkanlah ia hadir dan tinggal dalam hidupmu, memenuhi hidupmu dengan kasih dan anugerahnya, memampukanmu untuk mengasihinya, sehingga sama seperti Petrus yang dipulihkan, ia juga akan memampukan kita untuk meresponi kasihnya dan membagikan kasihnya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus sepanjang abad dan di seluruh penjuru dunia. Marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian kita satukan hati kita akan bersyafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus bersatu hati datang kepadamu. Kami membawakan segenap aparat pemerintahan kami, dari tingkat pemerintahan pusat sampai kepada kelurahan, kepada RT, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di negara kami, dengan laju inflasi, dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng. Biarlah Engkau bermurah hati, memberkati, memberikan hikmat dan wibawa kepada pemerintah kami, boleh mengendalikan situasi ekonomi ini. Kami juga berdoa untuk situasi menjelang Lebaran ini, arus mudik, kepadatan lalu lintas di mana-mana. Biarlah Tuhan, kami sebagai warga, kami boleh tetap mengutamakan keselamatan bersama. Kami mendoakan juga bagi anggota gereja kami yang mungkin sedang liburan, mengunjungi saudara di musim liburan ini. Tuhan, biarlah Engkau juga menuntun mereka. Mereka juga boleh memiliki saat-saat indah bersama dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat mereka. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia yang ada di mana saja. Tuhan berkati pimpinan sinode, semua pendeta, majelis, jemaat, boleh bersatu hati, sehingga kehadiran GKI di bumi Indonesia ini sungguh boleh mengharumkan nama Tuhan. Ketika gereja Tuhan bersatu menjadi berkat bagi bangsa ini. Bapak, saat ini kami juga rindu membawakan setiap jemaat kami ataupun para simpatisan. Berkati mereka untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Di masa senja ini, Tuhan, biarlah mereka merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa menopang, memberikan damai, memberikan sukacita bagi mereka. Kami juga mengingat untuk jemaat yang dalam keadaan lemah fisik. Saat ini juga Tuhan kiranya berkenan menjamah, memulihkan mereka. Kami khususnya bersehati mendoakan, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah di gedung gereja kami. Bapak, kami juga menyerahkan setiap program pelayanan yang sudah disusun untuk tahun ini. Di atas semua ini, biarlah Tuhan juga memberikan kami boleh terus menjaga kesatuan hati di antara jemaat, kesatuan hati dengan majelis penatua, pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, sehingga di dalam keterbatasan, setiap kami masih boleh tetap semangat untuk datang mencari Tuhan, untuk terus mencari jalan Tuhan, hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah seruan dan doa kami. Dan mari jemaat kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Jaya
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan dari jumlah saja persembahan kita dinilai atau diukur. Yang terpenting adalah kerelaan hati kita pada saat kita memberikannya. Sebelum memberikan persembahan, saya akan membaca sebuah ayat yang perlu kita renungkan di dalam memberikan persembahan, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening Bank BNI seperti yang tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu simpan nanti untuk diserahkan ke bendahara gereja. Pada saat persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari NKB 133 bait pertama sampai ketiga. Syukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan matahari bersari. Syukur atas luka-luka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka yang kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih, dan pemeliharaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu dan sesama kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu pengutusan yang terambil dari NKB 212 bait pertama sampai ketiga.
Sungguh inginkah engkau lakukan, dan seterusnya. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu dia saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap, melihat susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.